Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang pecahan. Dulu waktu SD atau MI kalian sudah pernah mempelajari ini bukan? Coba kita ingat-ingat kembali ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering menggunakan kata pecahan loh. Misalnya, Rizky, aku minta rotimu setengah dong. Atau, Bu, beli bawang merahnya 1/4 kilo ya. Nah, kata setengah, seperempat itu adalah contoh dari pecahan. Dan setengah akan ditulis 1/2, seperempat akan ditulis 1/4. Perhatikan bagian berwarna pada gambar di bawah ini. Ada 3 gambar. Yang gambar 1 warnanya merah, gambar 2 warna kuning, gambar 3 warna hijau. Bagian berwarna merah ada 1 dari 2 bagian. Ini ada 1 dari 2 bagian. 1, 2. Maka akan ditulis 1/2. Oke, kita lanjut gambar yang kedua. Bagian berwarna kuning ada 1 dari 4 bagian. 1, 2, 3, dan 4. Maka akan ditulis, iya betul, akan ditulis 1/4. Bagian berwarna hijau ada 3 dari 6 bagian. Di sini ada 3, 1, 2, 3 dari 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka akan ditulis, ya, 3/6. Sampai sini paham ya, bagaimana caranya kita menentukan pecahan dari bagian yang diarsir atau yang berwarna. 1/2. Ada 2 bagian atau 2 angka yang di atas dan yang di bawah. Angka yang di atas atau angka 1 disebut dengan pembilang, sedangkan angka yang di bawah atau angka 2 disebut dengan penyebut. Menentukan pecahan yang senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya sama dengan pecahan sebelumnya, walaupun angkanya berbeda. Misalnya, 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Walaupun angkanya berbeda, tetapi nilai dari ketiga pecahan tersebut adalah sama. Cara memperoleh pecahan yang senilai yaitu dengan mengalihkan atau membagi dengan bilangan yang sama. Diingat ya, dengan mengalihkan atau membagi dengan bilangan yang sama. Contoh, di sini ada pecahan 1/2. Kalau kita mau membuat atau mencari pecahan yang senilai dengan 1/2, kita bisa mengalihkan angka tersebut dengan bilangan yang sama. Misalnya, kita kalikan dengan angka 4, maka pembilangnya dikalikan dengan angka 4, penyebutnya juga sama dikalikan dengan angka 4. Di atas dan yang di bawah harus dikalikan dengan angka yang sama. 1 kali 4 per 2 kali 4 sama dengan 4/8. Contoh yang lain, 5/7. Kita cari pecahan yang senilai dengan cara yang sama, yaitu dengan mengalihkan bilangan yang sama. Kita coba mengalihkan pecahan tersebut dengan angka 6. Berarti 5 kali 6 per 7 kali 6. Jika yang atas dikalikan 6, maka yang di bawah juga dikalikan 6. Sama dengan 30/42. Jadi 5/7 nilainya sama dengan 30/42. Sampai sini paham ya?
Kita coba mencari pecahan senilai dengan cara membagi. Di sini ada pecahan 10 per 15. Coba kita bagi dengan angka 5, maka 10 dibagi 5 per 15 dibagi 5. Sama dengan, 2 per 3. Itu artinya 10 per 15 nilainya sama dengan 2 per 3. Kita coba sekali lagi. 45 per 75. Kita coba bagi dengan angka 15. Berarti pembilang dibagi dengan angka 15 dan juga penyebutnya dibagi dengan angka 15. Sama dengan 3 per 5. 45 per 75 senilai dengan 3 per 5. Sampai sini paham ya? Harus dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Itu intinya. Capek? Oke, boleh minum bentar ya. Oke, kita lanjut membandingkan pecahan. 1 per 2, 4 per 5. Kira-kira 1 per 2 dan 4 per 5 lebih besar mana? Kita cari dengan cara mengalihkan silang. 5 dikali 1 hasilnya adalah 5. Oke. 2 dikali 4 sama dengan 8. Ingat-ingat ya, harus dikali silang. 5 kali 1 sama dengan 5. 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, 5 dengan 8 lebih kecil? Iya, angka 5. Berarti 1 per 2 lebih kecil daripada 4 per 5. Oke, contoh yang lain. Kita bandingkan pecahan 4 per 5 dengan pecahan 2 per 3. Sama seperti tadi, kita harus kali silang. Jadi dikali tapi ngilang. 3 kali 4, 3 dikali 4 sama dengan 12. 5 dikali 2 sama dengan 10. Saya ulangi. 3 dikali 4 sama dengan 12. 5 kali 2 sama dengan 10. Sehingga karena 12 lebih besar daripada 10, maka 4 per 5 juga lebih besar daripada 2 per 3. Contoh terakhir, 2 per 3. Kita bandingkan dengan 8 per 12. Kita kali silang ya. 12 dikali 2 sama dengan 24. 3 dikali 8 sama dengan juga 24. Nah, ini kan sama. 24 semua, berarti 2 per 3 dan 8 per 12 nilainya adalah sama. Kita lanjut. Mengurutkan pecahan. Jadi, jika ada beberapa pecahan dengan nilai yang berbeda, dan kita disuruh untuk mengurutkan, bisa mengurutkan dari yang terkecil atau diurutkan dari yang terbesar, maka yang pertama, jika penyebutnya sama, tinggal mengurutkan pembilangnya. Ya, jadi kalau penyebutnya yang bawah itu sama angkanya, jadi kita tinggal urutkan saja pembilangnya. Tetapi jika penyebutnya berbeda, maka kalian harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, baru mengurutkan pembilangnya. Contoh, ini ada 3 pecahan, 4 per 5, 7 per 5, dan 2 per 5. Penyebutnya sama semua, yaitu angka 5. Karena penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal urutkan saja pembilangnya.
Diurutkan dari yang terkecil berarti 2/5, 4/5, dan 7/5. Oke. Sekarang jika pecahannya memiliki penyebut yang berbeda. Di sini ada 2/5, penyebutnya angka 5. 5/2, penyebutnya angka 2. Dan 7/4, penyebutnya angka 4. Karena penyebutnya berbeda, berarti kita harus samakan terlebih dahulu dengan menggunakan atau mencari KPK-nya. Nah, KPK dari angka 5, 2, dan 4 adalah 20. Jika penyebutnya sudah berubah dari angka 5, 2, dan 4 menjadi angka 20 semua, maka otomatis pembilangnya juga berubah. Caranya bagaimana? Tinggal dikali dan dibagi. Jadi 20 dibagi 5 dikali 4 sama dengan dikali 2 sama dengan 8. 20 dibagi 2 dikali 5 sama dengan 50. Dan yang terakhir sama, 20 dibagi 4 dikali 7 sama dengan 35. Nah, ini kan sudah sama penyebutnya, berarti tinggal kita urutkan pembilangnya. Yang paling kecil otomatis adalah 8/20. Maka yang paling kecil adalah pecahan ini 2/5. Kita tulis paling depan. Lanjut, setelah angka 8, kita ke angka 35. 35/20 itu berarti 7/4. Kita tulis 7/4. Dan yang paling besar adalah 50/20. Berarti 5/2 kita tulis paling akhir. Oke, jadi caranya seperti itu ya. Jika ada pecahan yang memiliki penyebut yang berbeda, maka agar kita bisa mengurutkan entah itu dari yang terkecil atau dari yang terbesar, maka kita harus samakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK-nya, lalu kita ubah pembilangnya, baru kita urutkan. Seperti itu. Sekian materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan mudah kalian pahami. Kita harus semangat belajar dari rumah walaupun pada masa pandemi ini kita tidak bisa belajar di sekolah. Sampai jumpa di video materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.